ekonomi kita menurun. Ya, betul, itu fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya? Bahkan ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi yang jauh lebih parah. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, misalnya, kinerja ekonomi kita masih lebih baik. Sekali lagi, ini fakta. Kita kerja lebih keras, lebih cepat, lebih baik. Ya, itu yang diharapkan Bapak Presiden. Kan kita menghadapi krisis, jadi ya memang kita harus melakukan itu. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus tetap optimis. Utang luar negeri atau ULN Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika dihitung dari periode pertama Presiden Joko Widodo, ada lonjakan ULN cukup besar, baik dari utang swasta maupun utang pemerintah. Dihimpun dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia atau BI, Senin 19 Oktober 2020, pada kuartal 4 2014 atau saat Presiden Jokowi baru menjabat, ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi, yakni sebesar 409,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.063 triliun rupiah dengan kurs 14.800 rupiah. Di dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia. Meski demikian, pemerintah menilai tingkat utang tersebut berada dalam kondisi yang aman. Berikut kami merangkum beberapa fakta terkait utang Indonesia. Yang pertama, utang RI terus naik hingga tembus 5.940 triliun rupiah. Utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai 402,8 miliar US dollar atau sekitar 5.940 triliun rupiah. Angka tersebut naik tipis atau 5,9% dari posisi utang luar negeri pada 2018, yakni 379,58 miliar US dollar atau sekitar 5.608 triliun rupiah dengan nominal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sama. 2. Masuk jajaran 7 besar negara berkembang dengan utang terbesar. Besaran utang luar negeri itu membawa Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia pada tahun 2019. Indonesia berada satu tingkat di bawah Turki yang memiliki utang sebesar 440,78 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara peringkat pertama diduduki oleh China dengan utang 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. 3. Terbesar di Asia Tenggara. Selain menduduki posisi ke-7 di antara seluruh negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat nomor 1 dari 8 negara di Asia Tenggara. Utang luar negeri Indonesia menempati posisi nomor 1 terbesar di antara Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 4. Utang luar negeri berada dalam kondisi yang aman. Sementara itu, pemerintah menilai tingkat utang luar negeri tersebut berada dalam kondisi yang aman. Staf khusus Menteri Keuangan untuk bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi Masyita Kristalin menyatakan, utang pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel. Menurut Masyita, dalam 4 tahun terakhir, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengurangi angka defisit anggaran, sudah sangat mendekati angka positif di tahun ini sebelum pandemi terjadi. Menurutnya, jika ingin membandingkan tingkat utang luar negeri suatu negara, perlu diperhatikan pula tingkat produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, kebijakan ULN tidak dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Negara yang sedang membangun memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dari tingkat savingnya atau dikenal dengan saving investment deficit. Dalam hal ini, perbedaannya ditutup dengan ULN. 5. IMF beri guyuran utang untuk atasi krisis. Lembaga keuangan internasional seperti IMF memberikan pembiayaan kepada negara terdampak pandemi virus corona. IMF juga memberikan pembiayaan untuk negara miskin dan berkembang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pinjaman itu memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa utangnya akan dipinjam dengan benar. Adapun pentingnya Debt Service Suspension Initiative atau DSSI sebagai tanggapan atas seruan Bank Dunia dan IMF untuk memberikan penangguhan pembayaran utang kepada negara miskin untuk membantu mereka dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.
Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Saat itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Cahyokumolo yang saat ini menjabat sebagai Menpan RB mengatakan, pasangan calon Presiden Joko Widodo Yusuf Kala secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Presiden 9 Juli 2014 silam. Selanjutnya, Cahyo menjelaskan pasangan Jokowi JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi. Selanjutnya, Cahyo menjelaskan pasangan Jokowi JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara, dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara. Cahyo juga menyebutkan pasangan Jokowi JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Program tersebut diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara. Sejumlah pengamat menilai akan cukup berat bagi pemerintah dalam membayar beban utang pasca pandemi COVID-19 selesai. Beban utang disinyalir akan membuat kemampuan belanja untuk pembangunan menurun, serta akan memberatkan generasi yang akan datang. Lalu, bagaimana upaya pemerintah melunasi utang luar negeri tersebut? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!